Saya mau mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka atas penetapannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk tahun 2024 sampai 2029. Saya tidak berpolitik, saya seorang penulis cerita anak, tetapi izinkanlah saya menyampaikan harapan. Eh, saya tahu pekerjaan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran pasti menumpuk lebih tinggi daripada gunung, banyak yang harus dikerjakan. Saya tidak ingin menambah-nambahi beban Bapak berdua, saya hanya menyampaikan saja dari sudut pandang seorang penulis cerita anak. Bapak berdua, saya merasa buku bacaan anak itu penting buat anak, sama pentingnya dengan asupan fisik, ya, makanan, minuman dan seterusnya. Kalau makanan menguatkan fisiknya, saya rasa buku bacaan anak menguatkan pikirannya, menguatkan mentalnya. Nah, saya sangat berharap akan ada kebijakan yang memasukkan buku bacaan anak ke dalam pelajaran sekolah. Dalam satu tahun misalnya ada buku-buku wajib, buku-buku yang sudah terbit wajib dibaca oleh anak-anak. Ini akan sangat membantu anak-anak memperkaya dia secara mental. Kita tahu manfaat buku ya, mengasah pikirannya, memperkaya kosakatanya, memudahkan dia untuk memahami bacaan, dan karena memahami bacaan dia mudah memahami pelajaran, membantu dia untuk self study di kemudian hari. Nah, jadi saya sangat berharap, bahkan ini bahkan jadi sebuah mimpi, akan ada program bacaan wajib di sekolah. Buku-buku mulai dari buku-buku klasik sampai buku terkini itu diturunkan di sekolah dan menjadi bacaan wajib di sekolah. Dan yang kedua, berdasarkan dengan itu saya harap buku-bukunya pun buku-buku yang memang terbitan dari penerbit. Jadi memang buku yang ditulis oleh penulis sudah melalui penerbit, dijual di pasaran, dan pemerintah membeli buku-buku itu untuk keperluan sekolah. Kenapa mesti dari penerbit? Ada buku-buku dari pemerintah yang sifatnya proyek. Saya tidak menentang itu, tetapi dalam hemat saya, kalau buku dibeli dari penerbit, maka pertama itu akan menggiatkan industri perbukuan. Dan yang kedua, aktor-aktor utamanya atau artis-artis di dalamnya itu akan mendapat porsi keuntungan yang lebih wajar. Artinya dia yang bekerja, dia yang mendapatkan imbalan. Berbeda kalau proyek, saya rasa mungkin artis-artisnya, pekerja aktor utamanya itu hanya mendapatkan sekian persen yang kecil, selebihnya kembali kepada yang membuat proyek. Nah, jadi makanya saya sangat berharap kalau misalnya memang iya, maka buku yang dibeli oleh pemerintah adalah buku yang memang produk dari penerbitan umum begitu ya, bukan proyek. Lalu kemudian nanti uh, ada pertanyaan bagaimana dengan kualitas dan seterusnya. Nah, itulah uh, bisa dilihat track record penerbitnya. Dan saya rasa sekian puluh tahun kita merdeka, kita punya banyak buku-buku anak yang bagus, ya, amat sangat banyak buku anak yang bagus. Hanya saja selama ini tidak terperhatikan, tidak dipakai dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kalaupun misalnya dibutuhkan suatu topik khusus, kan bisa bekerja sama dengan penerbit, asal memang prosesnya itu lewat penerbitan, sehingga memang penulis itu betul-betul penulis yang sudah teruji begitu ya, bukan hasil yang instan begitu maksud saya. Saya tidak punya masalah tentang proyek-proyek, silahkan, tentu saja yang proyek tentu ada kepentingan lain, tetapi kalau bisa untuk kepentingan buku anak, kepentingan anak, dan kepentingan industri buku anak secara umum, saya berharap ini bisa dilaksanakan. Begitu Pak, dari sedikit dari saya. Selamat bekerja Bapak, semoga Tuhan memberkati Bapak berdua, Tuhan memberkati juga negara kita Indonesia. Terima kasih.